Kami akan sambut dia dengan cara tradisi kami, cara adat kami. Kami akan buat satu lagu Rumamai. Kami akan buat belagu ramai-ramai menarik bersama yang datang teran. Kami sediakan nasi buaya. Nama saya Aco Sitin, berasal dari Kampung Long Tengwa ini, selaku ketua masyarakat bagi kawasan suku Tagalokolod di Terusan dan di Merapu. Umur saya sekarang 70, masuk 72. Saya baru-baru menerima pelantikan daripada kerajaan. Selama ini lebih 10 tahun jadi ketua kaum, dan baru-baru pelantikan bagi saya awal tahun ini jadi pengulu. Ya. Penduduk kami di Kampung Long Tengwa kurang lebih dalam 500 lebih. Ya, ini penduduk kampung sajalah. Kalau kita masuk ini 3 kampung, kurang lebih dalam 700-800 begitulah. Nomor 1 penduduk kami di sini petani lah. Kebanyakan petani. Tanam sawit, tanam getah, buah-buahan seperti durian, dan ada juga yang pelihara ternakan seperti kerbau begitu. Ada juga yang jaga ini kopi. Ini kami punya kerjaan di tempat ini. Selain daripada itu tanam padi lah. Ya, tanam padi. Cabaran yang istimewa saya sendiri hadapi di tempat ini, karena tempat ini satu, kita susah urusan dengan kami punya air. Kami ini harap dengan air hutan sajalah, graviti itu saja. Kalau kemarau begini tidak ada air sudah. Ini yang kami hadapi. Kedua, di segi ekonomi, ini betul-betul kami bergantung kepada pertolongan daripada kerajaan, projek-projek
yang kerajaan siap, kami senang hati dengan itu, terima itulah atau minta. Nah, itu. Kedua juga kami punya jalan raya ini lah, karena penduduk di sini agak kurang daripada ekonomi. Jadi sebagian sejak yang ada kereta itu yang kami hadapi sekarang di sini. Ya, beri tepukan untuk semua kita yang telah bersama Rumamai. Mari kami menjemput tetamu jemputan kita bersama dengan semua kita yang ada di tempat ini. Saya Musa Angau dari kampung Long Tengwa, dan saya ada selaku Presiden Persatuan Tagalog Kolod Sarawak. Persatuan Tagalog Kolod ini kami tubuhkan pada tahun lepas, Maret tahun lepas 2023. Dan sebetulnya Persatuan Tagalog Kolod ini cuma didaftarkan tahun lepas, tetapi sebelumnya memang kami aktif. Daripada 2018 kami aktif sampai sekarang, di mana alas-alas itu kami coba mendaftarkan pergi ROS, dan ROS telah meluluskan pendaftaran kami Persatuan Tagalog Kolod Sarawak. Aktiviti kami beberapa tahun yang lepas kami aktif dalam bidang tarian, di mana kami telah menemukan satu pasukan tarian daripada muda-mudi Tagalog Kolod. Terus Tagalog Kolod di Sarawak ini, sebagaimana yang saya ketahui, saya lahir di sini sebetulnya. Dilahir di kampung Long Tengwa, saya lahir pada tahun 1958. Berarti sekarang saya 66 umur lah sekarang ini, berarti 66 saya di sini. Sebagaimana yang saya cakap tadi, memang kami ada tarian kebudayaan kami sendiri, di mana kami menggunakan gong. Itu adalah tarian tradisional kami. Kedua, kami juga main fafan ini. Main fafan ini adalah kebudayaan kami juga. Main fafan ini, di mana kami panggil fafan ini waktu keramaian, waktu menyambut tetamu, kami akan bawa tetamu untuk main di fafan ini dan ikut dengan lagu kami. Kami ada lagu sendiri, kaum Tagalog Kolod, untuk berlagu dan main dalam fafan ini. Di mana yang berkenan, yang kami jemput, yang orang yang karman, dia akan di tengah fafan ini, di mana nanti penari-penari kaum Tagalog Kolod, kaum ibu akan berkeliling dengan dia, dan dia akan di tengah. Jadi di papan itu diunggat-unggat lah, unggat-unggat perlahan sambil berlagu dengan lagu Tagalog Kolod kami lah. Kami panggil dia Lonoi, lagu papan itu Lonoi. Kaum Tagal mengikut nenek-nenek kami dulu, nenek-nenek moyang kami dulu, memang kegemaran mereka berpakaian baju merah. Perempuan baju merah, dengan dia punya skirt hitam. Kalau lelaki dia akan menggunakan baju hitam. Baju hitam misalnya dulu waktu keramaian, nenek kami akan menggunakan kulit beruang lah, kulit beruang hitam kan. Jadi itu sekarang ini susah kita cari kulit binatang, jadi kita modified pergi kain hitam lah untuk baju kaum laki.
Kaum perempuan itu memang merah sebetulnya, dia kain ilas, dia ikat sejak dia punya depan itulah. Tapi sekarang ini kami ada modified sedikit, itu warna merah kami tidak buang, memang tetap warna merah, tapi kami buat baju dia lah. Sama juga skirt hitam, kami tidak lari, memang hitam, tapi kami tambah dengan corak. Corak kami Tagalokolod, sebagaimana yang penarik kami Tagalokolod pakailah, memang ada corak sendiri. Kami sendiri pun ada corak sendiri lah. Oke. Dia baru panaskan badan. Oke. Berkenaan dengan barang saya pakai ini adalah barang asli, di mana barang-barang ini kalau mengikut kepercayaan nenek-nenek kami dulu, ini adalah barang kabal. Kalau kita tembak memang tidak luka. Kedua, kalau tembak dia tidak kena. Dia tiap pahlawan dulu nenek kami memang pakai ini. Siapa yang ada barang ini berarti dia pahlawan. Orang kalau tengok jumpa pun takut. Oh, ini orang pahlawan nih. Agak-agak ini tak boleh dekat-dekat, takut orang. Jadi itulah sekarang ini saya simpan ini barang sebagai simbolik saja. Karena sekarang tidak ada mengayau, tidak perang lagi kan, jadi simbolik. Cara kami menyambut tetamu ini, kami ada acara sendiri menyambut tetamu lah, di mana waktu keramaian, karena dulu ramainya adalah orang kawin. Misalnya budak perempuan saya kawin kampung lain, jadi waktu keramaian tuh mana-mana pihak kampung lain datang di pergi kampung kami. Kami akan sambut dia dengan cara tradisi kami, cara adat kami, di mana kami sambut dia sebelum datang rumah, kami akan sambut dia di simpang jalan jalan masuk pergi rumah tuh, di mana kami berbaris dan kami lepas sebelum naik ke rumah kami akan buat satu lagu Rumah Mai. Rumah Mai itu supaya mereka misalnya penat-penat jalan jauh dari jauh kan, datang di kampung kami di rumah pengantin tuh, kami akan buat belagu ramai-ramai menari sama-sama yang datang kan, menari berapa menit, sudah senang hati kenal mana, lebar kami naik pergi rumah si pengantin. Jadi waktu pengantin itu mengikut adat kami memang kami sediakan nasi buaya dan nasi babi. Nasi buaya ini memang kami bentuk satu buaya, bentuk dengan nasi lah. Sudah tuh sayur dia kami akan buat macam potongan-potongan daging-daging babi, disimpan di dekat dia tuh, dekat buaya. Dan waktu kita makan itu nasi buaya kita gunakan daging itulah untuk makan dia nanti. Jadi misalnya di sini itulah kami waktu buat ini nasi buaya mesti ada lemak itu babi, karena nanti kalau ada, karena misalnya jauh sudah kawin kan, jadi ada pertengkaran misalnya menantu mentua. Jadi dia mentua cakap, kau pandai-pandai lawan kami, kau pandai macam timerang, kami pergi kawin antar semua laki kawin, kamu tempat kamu dulu, kamu tidak kasih itu nasi buaya, tidak bikin itu lemak babi. Ini macam. Jadi sekarang itulah kami tiap kami buat perkawinan masih ada ulung buaya, sudah tuh babi masih seman. Jadi walaupun ada masalah nanti jangan tidak akan kait hal-hal pertunangan, hal perkawinan ini. Karena kita cukup nasi buaya kita buat, potong seekor babi sudah buat, jong tidak akan cakap. Jadi sama juga dengan nasi nasi gong, sama juga tuh. Sebetulnya kami buat satu saja tuh. Kalau kita buat nasi gong lah kan. Kalau kita buat nasi buaya saja. Tadi kami buat dua supaya senang kami explain. Sama cerita dia. Nasi itu dibuat semasa irau keramaian waktu kawin. Itu macam.
Nama saya Hana Musa, berumur 24 tahun dan sekarang tengah studi di Saito University College, Ceras, KL. Saya terlibat dalam aktiviti ini sejak kecil, ya, di mana kami diajar untuk menari, menyanyi dan bermain gong oleh uncle-uncle kami di sinilah. Kumpulan tarian ini ditubuhkan pada tahun 2021 dan kami kerap buat latihan kiranya seminggu 4 ke 5 kali apabila event tu akan diadakan macam 2 minggu akan datang ataupun 3 minggu akan datang. So kami akan selalu buat latihan setiap malam lah selepas budak-budak habis balik sekolah. So kiranya kami akan buat latihan dari jam 7 hingga jam 9 malam ataupun jam 10 malam. Ya. Saya belajar dalam bidang law enforcement di Saito University College dan sekarang tengah buat master. Kena budak zaman sekarang mereka lupa dengan budaya mereka. So saya tak nak diri saya macam tu. So saya terlibat dalam apa-apa saya aktiviti budaya, apa-apa tarian, and then tolong juga orang kampung kena mereka orang kampung ni semakin hari semakin berumur kan. So kami yang generasi baru ni perlu menolong mereka dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti budaya ini. Persiapan yang akan kami lakukan adalah yang pertama bangun awal pagi jam 5.30 untuk melakukan make up sampai jam 8.30. Selepas itu kami akan persiapkan diri kami dengan kostum kami ni yang saya tengah pakai sekarang. Okay, first ini adalah loceng, tapi kami panggil ni rantai kering. Kalau yang ini rantai siling ni adalah rantai bungkas. Okay, dekat tangan saya ini adalah gelang budak, gelang mesyak. Gelang budak ni adalah diperbuat daripada plastik. Ini diperbuat daripada manik. Dan ini gelang rotan. Okey, yang atas kepala saya ini pula adalah kepala topi kenyalang. Kami selalu panggil dia topi kenyalang. Dan agak berat ya. Okey, lepas tu ini adalah corak manik kami. Kalau boleh lihat. Di sini kalau kamu lihat ada 4 manusia. Setiap manusia ni adalah melambangkan kampung. Long Tengwak, Long Ibau, Tang Sangoe dan Tang Sangobi. Itu sahaja ya. Itu sahaja dari saya. Oh, dan ini kami panggil berat ciling. Kena diperbuat daripada di ciling. Ini pula berat bau. Bau tu maksudnya manik. Bau budak. Dan itu saja. Harapan saya, kaum Tagal ini, atau Tagal Okolot ini, saya harap supaya ada usaha, supaya dapat sama setaraf dengan bangsa yang lain. Yang saya mau ini sekarang, ini pendidikan. Dalam hati saya, kalau boleh setiap keluarga ada yang kerja dalam kerajaan atau mempunyai pendidikan, sekurang-kurangnya dalam satu keluarga ada seorang universiti lah. Begitu. Ini yang saya harap. Dan kedua, saya harap masa depan kami dapat buka kami punya kawasan ini untuk projek-projek yang besar seperti tanaman kelapa sawit yang besar dan lain-lain kebun lah. Begitu. Ini yang kami harap bagi bangsa kami lah, supaya setaraf dengan bangsa-bangsa yang sudah maju sekarang. Ini harapan kami dengan anak-anak kami sekarang, supaya mereka lebih
mengutamakan ini pendidikan untuk kebaikan masa depan kami. Harapan saya bagi kami belia-belia Tegal di sini, semoga kami terus maju lah. Saya sebagai Presiden Tegal Kota Sarawak, saya akan berusaha untuk memperkenalkan budaya kami dan coba belajar dengan adat kebudayaan kami supaya adat kebudayaan kami tidak akan dilupa. Dan kedua, kami akan berusaha melalui persoalan nanti memajukan budaya kami baik di segi perindustrian ataupun sekolah nanti. Kami akan usahalah. Jadi kalau misalnya ada budak kami yang belia kami pergi masuk yuk, kami akan coba bantu melalui kebudayaan persoalan ini nanti. Karena setakat ini bagaimana cara lah kami akan bantu dengan mereka waktu mereka sekolah nanti supaya mereka mendapat ijazah lah begini. Setakat ini pun kami juga membantu yang supaya pergi universiti itu kami akan bantu juga lah. Kalau betul-betul yang misalnya keluarga itu tidak mampu memajukan atau mengirimkan budak anak dia pergi yuk, kami akan bantu. Kami akan cari jalan untuk bantu. Harapan saya adalah cintailah budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Karena sekarang ini ramai sudah nenek-nenek, dato-dato semakin tua. So saya mengharapkan mereka kerap balik ke kampung dan kenali warisan-warisan mereka di sini.